Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas apa aja yang harus dilakukan oleh ibu hamil muda. Sebelumnya aku ucapkan selamat dulu bagi kamu yang lagi hamil muda. Mungkin tadi pagi baru aja ngetes pack 2 garis positif hamil gitu ya. Alhamdulillah, disyukuri karena kita sudah diberikan kepercayaan. Nah, untuk itu simak informasi ini baik-baik, jangan di skip-skip karena informasi yang akan aku sampaikan ini sangat penting untuk ibu hamil muda, terutama bagi kamu yang lagi hamil pertama sekali. Biasanya ibu hamil itu kan banyak sekali keluhan ini, keluhan itu, terus takut ini, takut itu gitu kan. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi apa aja yang harus dilakukan oleh ibu hamil muda? Yang pertama, ibu hamil muda wajib banget untuk penuhi asupan gizi penting, terutama pada 3 bulan pertama kehamilan. Pada awal-awal kehamilan, memang ibu hamil itu rasanya mual, muntah, ada yang nggak mau makan kayak gitu ya. Tetapi kamu harus sadar betul bahwa perkembangan janin itu dimulai dari awal kehamilan. Dari 0 kehamilan sampai 3 bulan pertama itu merupakan perkembangan yang sangat penting, tidak boleh dilewatkan, nggak boleh salah makan. Penuhi asupan gizi penting dalam kehamilan, contohnya asam folat, protein, karbohidrat, zat besi, dan kalsium. Asam folat itu sering sekali menjadi kayak primadona banget dalam kehamilan, terutama pada saat 3 bulan pertama, trimester pertama. Pada trimester pertama, 0 sampai 3 bulan pertama itu merupakan fase perkembangan dari dari selnya itu 1 sel telur dan 1 sel sperma kemudian bertemu, kemudian sel itu akan membelah menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian menjadi zigot, kemudian menjadi embrio. Nah, pada saat itu proses pembentukan DNA itu sudah terjadi di situ. Jadi sudah ada pembentukan saraf, jadi semuanya sudah terbentuk di situ pada 3 bulan pertama. Oleh karena itu, kamu tidak boleh skip, tidak boleh melewatkan pentingnya nutrisi asam folat pada kehamilan awal. Asam folat merupakan vitamin B9 yang larut di dalam air. Kebutuhan asam folat pada wanita yang tidak hamil itu antara 400 mikrogram mcg gitu. Tetapi ketika seorang ibu itu sudah hamil, kebutuhan asam folat meningkat menjadi antara 600 mcg. Kebutuhan asam folat ini sebaiknya ibu hamil harus penuhi supaya perkembangan bayinya itu bagus, dari perkembangan sarafnya, kemudian dari perkembangan sel-sel otaknya. Kekurangan asam folat dapat beresiko bayinya lahir cacat. Bisa cacatnya cacat fisik ataupun cacat dari mentalnya. Kita sebagai orang tua itu inginnya bayi kita itu lahir sehat, baik itu secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu, penting banget untuk ibu hamil harus penuhi kebutuhan asam folat terutama pada 3 bulan pertama. Sebenarnya kebutuhan asam folat itu tidak hanya pas hamil saja, tetapi dari sebelum hamil itu sebaiknya sudah dipenuhi. Karena begitu dia hamil, si embrio ini dia implantasi ke dalam dinding rahim, dia akan menyerap sari-sari makanan melalui plasentanya. Kalau kita sudah punya cadangan asam folat di daerah rahim kita, di tubuh kita gitu ya, maka cepet gitu si embrio ini mendapatkan asupan asam folat dari kita. Kalau misalkan kita lambat memberikan asupan asam folat, takutnya ada gangguan, terutama pada saat pembentukan sel-sel saraf otaknya kayak gitu. Kalau misalkan ada gangguan masalah kromosom, bisa jadi kelainan seperti kelainan mental. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan dalam penyusunan saraf-sarafnya, bisa ada gangguan atau cacat bawaan seperti spina bifida. Spina bifida itu seperti ini, jadi ada gangguan di bagian punggungnya kayak gitu. Terus ada juga gangguan bibir sumbing. Nah, salah satunya penyebabnya karena kekurangan asam folat ini. Lalu, dari mana aja kita bisa mendapatkan asupan asam folat ini? Bisa dari
suplemen ibu hamil. Jadi boleh konsultasi dengan bidan ataupun dokter, akan diberikan suplemen vitamin untuk ibu hamil. Nah, biasanya vitamin untuk ibu hamil ini mengandung asam folat. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kebutuhan asam folat ini dari buah apukat, kacang-kacangan gitu ya. Buah-buahan, sayuran hijau itu banyak sekali mengandung asam folat. Selain asam folat, ibu hamil juga memerlukan asupan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin mineral lainnya. Oleh karena itu penting banget untuk yang kedua nih, konsultasi ke tenaga kesehatan. Boleh itu bidan, ataupun dokter kandungan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan bidan, dengan dokter kandungan gitu ya, dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam kehamilan. Setiap kehamilan itu kita pengennya sehat, tetapi kadang ada saja kayak resiko-resikonya gitu. Contohnya misalkan ibu hamilnya agak kecil, jadinya ketika diperiksa ternyata lilanya kurang. Lila itu adalah ukuran lengan lingkar atas, kurang dari 23,5. Jadi artinya ibu hamilnya ini kek atau kekurangan energi kronis. Nah, kalau misalkan kita sudah periksa, kita akan mendapatkan penanganan secara cepat. Contohnya kalau misalkan diperiksa ibu hamilnya anemia, HB-nya kurang, akan segera mendapatkan penanganan lebih cepat. Periksa kehamilan secara rutin itu minimal 4 kali. Yang pertama, 1 kali di trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama tadi, 0-3 bulan. Kemudian yang kedua, itu 1 kali pada saat usia kehamilan 4 hingga 6 bulan. Dan 2 kali pada saat trimester ketiga, yaitu pada saat usia kehamilan 7 hingga 9 bulan. Nah, kalau yang baiknya itu setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali kita dipantau kesehatannya. Kalau kita periksa kehamilan ke tenaga kesehatan, kita akan mendapatkan konsultasi masalah kesehatan, kemudian kita juga akan mendapatkan imunisasi TT, kemudian kita juga terdeteksi gitu adanya bahaya-bahaya atau resiko di dalam kehamilan kita itu lebih cepat terdeteksi, sehingga meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, contohnya perdarahan atau kemungkinan adanya kematian bayi di dalam kandungan. Nah, kalau misalkan kita sudah deteksi awal resiko-resiko ini, bisa dipantau secara terus-menerus. Kemudian, yang ketiga yang harus ibu hamil perhatikan ketika lagi hamil muda, yaitu perhatikan frekuensi berhubungan badan. Berhubungan badan pada saat hamil itu boleh-boleh saja, tetapi harus dilihat faktor resikonya. Pada saat kehamilan trimester 1, 0-3 bulan, sebenarnya disarankan untuk tidak terlalu sering, karena prostaglandin di dalam sperma ketika masuk ke dalam organ reproduksi perempuan dikhawatirkan merangsang kontraksi uterus. Jadi perutnya ibu hamil jadi sakit, jadi nyeri, terus bisa kram. Nah, dikhawatirkan bisa terjadi keguguran. Kalau misalkan rahimnya nggak kuat, takutnya beresiko keguguran. Kalau di trimester ketiga sudah mendekati lahiran, malahan disarankan frekuensinya semakin sering gitu, diperbolehkan berhubungan badan sering-sering gitu kalau menjelang persalinan. Kemudian yang keempat, perhatikan pakaian dan juga seperti alas kaki yang kita pakai. Kenapa? Karena pada saat hamil itu biasanya ibu hamil nih banyak sekali keluhan, mulai dari keputihan, terus badannya lebih anget, lebih mudah keringetan, dan lain sebagainya. Gunakanlah pakaian yang lembut, yang menyerap keringat, yang nyaman, yang tidak terlalu ketat, sehingga ibu hamil merasa nyaman dan bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan itu, seperti gatal-gatal, seperti gerah, seperti merah-merah, terus juga keputihan gitu. Kemudian pilih juga alas kaki atau sandal sepatu yang tidak terlalu tinggi. Kenapa sih ibu hamil kok nggak boleh pakai sepatu-sepatu yang tinggi kayak gitu? Nah, bisa dibayangin nggak kalau misalkan ibu hamilnya pakai tinggi, sepatu-sepatu yang terlalu tinggi, apalagi yang sampai runcing banget, tiba-tiba dia jalan terus kepleset, perutnya jadi sakit, bisa memicu terjadinya kontraksi rahim dan bisa memicu terjadinya keguguran. Penting banget ibu hamil memilih alas kaki yang standar aja gitu. Jadi kalau bisa sih pakai yang flat shoes, yang sandal, yang biasa aja kayak gitu. Agar itu tadi meminimalisir kejadian kepleset. Terus juga biar kakinya nggak bengkak.
Karena pada saat kehamilan itu memang rentan sekali kaki ibu hamil itu lebih bengkak, lebih berisi kayak gitu. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan oleh ibu hamil muda yaitu kontrol perasaan, emosi, dan psikologisnya. Kenapa? Karena dalam kehamilan itu yang penting gak cuman fisiknya aja, tetapi juga masalah psikologisnya. Ketika seorang ibu hamil itu hormonnya itu banyak yang naik, estrogen, progesteron itu naik hormonnya, sehingga ibu hamil lebih sensitif. Kayak ada orang ngumpul-ngumpul gitu ya, itu orang gibahin aku nggak ya, kayak gitu kan. Jadi kita tuh lebih kayak sensitif kayak gitu, jadi kita lebih baper, lebih kebawa perasaan. Terus misalkan ada suami ngomong dikit kayak gini, kitanya baper gitu. Terus ada yang ngomongin apa, kita jadi pusing kayak gitu kan. Nah, untuk ibu hamil harus tahu banget informasi ini. Ketika seorang wanita itu lagi hamil, kita harus sadar betul bahwa di dalam tubuh kita, hormon kita itu lagi naik turun. Jadi menyebabkan diri kita itu lebih baperan, lebih mudah sensitif, lebih kayak ada yang mudah nangis, ada juga yang mudah marah, ada juga yang mudah sebel gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita mengalami perubahan-perubahan itu. Ketika kita sudah sadar, kita paham kalau misalkan kehamilan ini menyebabkan kita baperan, menyebabkan kita mudah emosional gitu, kita harus lebih mengontrol emosi kita lagi. Ketika kita bisa mengontrol emosi kita, psikologis kita itu bagus, berefek samping juga pada perkembangan janin kita lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau misalkan dalam masa kehamilan psikologis kita itu terganggu, sering stres, mudah marah, mudah nangis, mudah sedih, dan lain sebagainya, perkembangan janin di dalam rahim kita itu juga terganggu. Ada baiknya bahwa ibu hamil harus memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun suami menjaga kita dengan baik, orang tua kita menjaga dengan baik, mertua menjaga dengan baik, diri kita sendiri yang lagi hamil ini juga harus menjaga dirinya sendiri. Kalau misalkan kita menjaga diri kita sendiri, itu jadi kontrol emosi kita itu juga lebih baik, perkembangan janin kita itu juga lebih baik. Nah, terlepas dari itu, untuk para suami, usahakan buat istrimu ini bahagia ketika hamil. Karena kalau ibu hamilnya dibuat sedih, dibuat cemas, dibuat nangis gitu ya, nah itu nggak bagus perkembangannya untuk janin. Berdoa, bersyukur, dan juga berpikir positif juga baik untuk ibu hamil karena bisa ngaruh ke perkembangan emosional janin kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.